Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, jadi di video ini aku tuh pengen house tour rumah aku, rumah batako yang sederhana dan beralaskan karpet. Jadi beginilah bun keadaan rumah aku dari luar ataupun dari halamannya masih sangat-sangat sederhana banget. Nah, di depan rumah sini tuh di halamannya aku tanemin kayak ada bunga gitu kan, Bun. Dan juga di sebelahnya ini aku tanemin ada daun singkong, juga ada pohon ceri atau pohon kersem gitu ya, Bun. Lanjut juga aku ada tanam pohon mangga, terus pohon pisang, dan lumayan banget buat halaman aku ini termasuknya agak lebar banget ya bun. Jadi kalau pas ada acara ini tuh berguna banget. Dan kalau di pagi harinya rumah aku tuh terasa sejuk banget bun. Beda kalau di sore hari, karena kalau di sore hari matahari itu ada di barat. Jadi kalau di sore atau di siang hari rumah aku tuh udah terasa panas, tapi kalau di pagi hari kayak gini, rumah aku nih benar-benar sejuk banget. Nah, juga di sini aku mau kasih tahu kalau di samping rumah aku ini ada jemuran baju. Terus di sampingnya juga, di samping jemuran baju aku tanemin percabe-cabean. Jadi sebelum rumah aku dibangun ini, di sini tuh banyak banget pohon besar-besarnya, Bun. Terus karena aku bangun rumah ini, pohonnya itu semuanya pada disenso, pada ditebang gitu kan. Dan karena nggak ada pohon-pohonan, jadi di tempat aku ini lumayan agak gersang juga. Terus aku tanemin lah sedikit demi sedikit, jadi itu biar kelihatan lebih sejuk dan nggak terlalu gersang juga. Nah, kalau buat bagian samping pintu atau jendela yang sebelahnya, di sini tuh aku pakein erak bunga ya, Bun. Dan aku susunin ada bunga ataupun tanaman-tanaman yang lainnya biar lebih sejuk dan juga kelihatan fresh gitu. Tapi padahal bunga aku nih banyak banget yang udah mati karena udah beberapa bulan kemarin itu nggak ada hujan. Jadi cuma segini aja bunga aku dan kelihatannya tuh tinggal sedikit. Di samping rumah aku ini ada juga rumah mama aku ya bun. Jadi rumah aku ini bersebelahan sama rumah mama. Dan di samping rumah ini juga ada spesial ya bun. Sebenarnya bisa aja sih kalau buat garasi. Tapi karena belum ada biaya jadi di samping sini tuh masih kosongan. Dan tempat bunga-bunga juga, ada tempat angkong Pak suami juga. Nah, lanjut sekarang kita mau masuk ke dalam rumah. Jadi rumah aku ini ukurannya kalau dari depan ke samping itu 9 meter, tapi kalau dari depan ke belakang itu 13 meter. Sekiranya begitulah ya, Bun. Dan ini aku juga mau videoin di samping rumah. Ini tuh aku kasih tanaman juga kecil-kecilan biar nggak terlalu gersang juga. Dan kalau siang itu agak kelihatan lebih seger dan fresh juga. Nah, ini juga di samping rumah itu ada rumah tetangga. Rumah aku nih kanan kiri sama agak pojokan tuh ya ada rumah gitu, tapi ya termasuknya juga agak sepi dari rumah-rumah. Kalau buat teras, rumah aku ini belum ada terasnya ya bun, karena memang belum ada budgetnya. Nah, ini tuh penampakan rumah aku kalau di dalam. Jadi rumah aku ini masih beralaskan karpet ya bun. Dan kalau buat dindingnya sendiri ini tuh masih pure batako utuh ya bun dan masih kasar. Kalau buat lebar ruang tamu ini ke sampingnya itu 3 meter, tapi kalau ke belakang ini tuh sekitaran 7 meter. Dan di samping jendela ini aku kasih tanaman hias seperti ini bun biar rumah aku tuh kelihatan lebih manis lah. Jadi aku tuh paling seneng dan paling hobi kalau disuruh ngehias rumah ataupun ngedekor rumah. Walaupun rumah aku tuh masih kayak seadanya banget. Dan kalau buat dinding-dindingnya di sini aku pajangin foto anak-anak, terus ada foto
anak aku sama neneknya, terus ada foto adik aku, dan aku ada foto sama abang juga. Di ruang tamu ini tuh masih banyak banget yang kosong dan masih apa adanya aja. Semua barang-barang ini tuh aku beli pas di rumah, yang lama dan kontrakan dulu. Ada juga sih kayak lemari ini tuh aku baru beli tuh awal-awal pindah rumah aja. Dan ini aku tuh ada akuarium yang nggak ada ikannya, tapi masih aku taruh di situ. Dan di atas akuarium juga aku buatin rak hambalan yang, belum ada isinya. Lanjut kalau buat di dinding-dindingnya juga aku pasangin foto keluarga, terus foto anak pas wisuda masih PAUD, terus ada wisuda juga pas TK. Jadi aku pasangin kayak gini tuh dindingnya biar nggak terlalu kosong aja gitu, Bun. Ya paling nggak pasang foto-foto kayak gini tuh ngebantu banget kayak semacam, ngedekor-ngedekor tapi tuh yang dengan foto-foto. Dan di sampingnya ini juga ada lemari kayu. Ini lemari kayu tuh udah dari zaman aku masih bayi kayaknya ya. Aku bawa dari rumah mama dulu pas ngontrak, ini tuh aku bawa terus sampai sekarang juga masih ada. Dan ini tuh ada lemari TV juga yang warna pink, Bun. Cuma memang nggak ada TV-nya. TV-nya tuh kemarin ada. Sempet dijatuhin kucing, akhirnya tuh pecah gitu. Jadi sekarang tuh kita lagi nggak ada TV. Dan di samping tempat TV juga aku pasangin rak helm biar lebih rapi ditata di situ aja. Dan ini penampakannya ruang tamu aku. Lumayan besar juga sih. Kalau buat acara yasinan itu muat banyak banget. Terus kita lanjut ke kamar utama aku dan Pak suami. Jadi ini kamar utama yang ukurannya itu kalau nggak salah kemarin 3 dikali 4 meter. Dan menurut aku nih udah lumayan besar juga. Muat buat spring bed dengan ukuran nomor 1. Maaf banget ini kamarnya tuh lagi acak-acakan. Tadi soalnya anak aku tuh barusan main di kamar gitu, terus aku suruh keluar sebentar karena kan mau buat video. Kamar aku ini ada satu spring bed, terus ada lemari besar, 1 dan ada lemari kecil satu. Jadi lemari yang kecil ini, Bun, yang satu tuh nggak ada pintunya, patah gitu ya, dimainin anak aku terus dinaikin. Di atas lemari yang kecil ini aku buatin, rak-rak makeup gitu, terus aku taruh di atasnya sini. Kalau buat lemari yang besar ini, di atasnya aku taruhin ada koper, tas, dan juga box baju. Jadi baju-baju yang udah kecil-kecil punya anak-anak gitu aku taruh di atas situ gitu ya, Bun. Dan kalau buat lemari yang kecil ini, kalau nggak ada pintunya tuh kayak gini, Bun. Kadang tuh suka banget ditarik-tarikin sama anak-anak dan dimainin gitu bajunya. Kalau buat lemari yang kecil ini, di atasnya itu aku taruhin kipas, terus juga aku taruhin kotak buat make up, rak make up gitu maksudnya. Dan di sini juga aku tuh pakein gantungan buat gantung baju ataupun mukena kalau pas udah sholat. Nah, jadi ini tuh suasana kamar aku kalau di siang hari dan kalau udah selesai aku beresin gitu ya, Bun. Jujur aja kalau belum aku beresin tuh kamar ini tuh bener-bener berantakan, apalagi aku tuh punya 2 orang anak yang hobinya itu, berantakin kamar, berantakin mainan ataupun baju yang di lemari. Nah lanjut, sekarang aku mau kasih tahu kamar yang nomor 2 atau kamar yang di belakang kamar aku pas. Jadi kamar ini tuh kamar anak aku ya, Bun. Kadang dia tuh tidur sendiri tapi kadang juga ditemenin ayahnya. Jadi aku tuh sengaja banget, buat kamar ini tuh semuanya kalau nggak salah ada 4 kamar dan yang baru jadi itu 2 kamar aja. Nah, kalau kamar yang ini aku buat itu ukurannya 3 dikali 3 meter. Kalau buat kasurnya sendiri ini tuh ukuran nomor 2 dan, aku kasih ada lemari baju di sampingnya, terus ada box, terus ada kasur lantai yang aku tumpuk di atas, juga ada tas-tas yang aku gantung di samping lemari. Nah, kalau lemari ini tuh buat bajunya Pak suami.
dan juga ada box. Box itu tuh baju aku dulu pas masih gadis, karena sekarang tuh kan nggak muat, jadi aku simpen di dalam box. Aku tumpuk di atas lemari ini. Nah, kalau buat kamar anak aku ini, belum aku kasih jendela sama sekali ya Bun, karena pas aku bangun rumah ini tuh budgetnya udah bener-bener pas dan udah habis gitu. Jadi gak sempet aku kasih jendela. Alhasil kalau lampunya dimatikan itu kamarnya tuh jadi gelap dan jadi banyak nyamuknya karena kurangnya pencahayaan dari luar juga. Nah, beginilah Bun kira-kiranya kamar nomor 2 yang ada di belakang. Dan di sebelah pojok sini juga aku tuh kasih lemari, ini lemari anak aku, kecilan aja tapi ini tuh udah muat banyak banget. Batako ini juga tuh belum sampai ke atas ya Bun, baru separoh karena waktu itu kan, budgetnya memang kurang, jadi ya seadanya dan sesampainya aja. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi. Ini masih di ruang tamu yang tadi ya, Bun. Aku simpan atau aku gantung erak buat tas-tas juga, terus ada erak buat sepatu dan aku juga pernah buat erak sepatu kayu itu. Jadi aku tuh kadang kalau ada bahannya aku buat-buat erak sendiri. Nah, lanjut lagi buat di bagian dapur. Dapur aku ini ukurannya sekitar 3 dikali 6 atau 7 meter. Dan nih kalau buat dapur aku ini juga, ini tuh masih beralaskan tanah ya bunda-bunda semua. Ini tuh belum disemen kasar sama sekali. Jadi ini tuh jalur belakang ini tuh bener-bener full masih tanah. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kita diberi umur panjang dan disehatkan, dilancarkan rezeki. Insya Allah di bulan depan kita tuh mau apa ya namanya buat ngecor di bagian lantainya ini dibuat kasar. Jadi kalau pas nyapu itu tuh gak terlalu banget ada asapnya, ada debunya maksudnya. Nah, di bagian dapur meja ini aku tuh taruhin kotaan dari kayu buat taruhin kecap, terus penyedap, ada juga bisa ditaruhin minyak goreng dan di sini tuh ada kotaan warna pink yang aku taruhin bumbu-bumbuan kayak ada juga sih biasanya aku taruhin tuh masako, terus habis itu kopi dan di sini juga ada dispenser beras. Terus juga ada erak buat aku naruhin gelas-gelas. Jadi dapur aku ini masih benar-benar sangat sederhana banget ya Bun. Dan perintilan-perintilannya pun yang masih apa adanya banget. Buat meja dapur ini pun aku buatin horden biar semua barang-barang aku tuh ketutup dengan rapi. Dan kalau pas nyapu juga itu nggak kena debu. Di samping dapur ini tuh ada kamar mandi Bun yang kemarin itu kita cor sendiri. Jadi sebelumnya tuh rumah ini tuh nggak ada kamar mandinya ya Bun, ini tuh masih kayak buat gudang aja. Karena setiap hari kalau mandi itu kita harus ke tempat mama. Jadi tuh rasanya kayak gimana gitu ya kalau misalnya harus subuh-subuh mandi. Jadinya nggak enak kalau harus ngebangunin. Nah kita tuh pas ada rezeki kita beli semennya aja, terus kita cor berdua aja sama suami. Nah jujur aja di bagian kamar mandi ini tuh nggak rata banget. Aku tuh buat cor di bawahnya ini tuh kayak yang dalam terus rata datar gitu. Jadi airnya tuh kadang sering banget menggenangnya. Tapi paling nggak tuh masih lah bisa buat kita mandi atau nyuci baju di sini. Karena yang sering sudah selesai mandi itu pasti aku sapu-sapuin pakai sapu lidi biar airnya itu larut ke bawah. Nah, di samping kamar mandi ini aku kasih cantolan buat para wajan-wajan aku. Kalau wajannya ditaruh di kolong meja itu tuh pas masak susah banget nyarinya mana yang mau dipakai, mana yang mau dibuat masak itu tuh kadang tuh susah gitu ya milih-milihnya. Makanya sengaja aku taruhin di situ, aku pasang paku. Nah lanjut Bun, sekarang itu ke bagian kamar yang nomor 3 tapi ini tuh belum jadi karena ini semua itu belum dicor ya Bun, lagi-lagi belum dicor dan ini tuh jadi tempat gudang, penumpukan sepeda, terus kayak asbes, terus juga ada tenaga surya yang udah dilepas, terus juga ada toilet yang belum sempat kami pasang.
Alhasil kami numpuknya di sini dulu. Nah, kalau buat kamar mandi sendiri tuh sebenarnya dulu aku tuh pas udah ada dana, aku tuh pengen banget ya Bun cepet-cepet buat kamar mandi, terus pasang juga WC-nya. Tapi pas ada uang ternyata tukangnya yang nggak ada. Jadi uangnya tuh ya kepake-kepake terus, alhasil habis. Nah, lanjut ini di bagian belakang ruang tamu. Ini juga tuh sebagian gudang ya Bun, soalnya belum dijadikan lagi. Nah, di ujung sana itu sebenarnya juga mau aku jadikan kamar, tapi karena lagi-lagi uangnya dan tukangnya waktu itu tuh gak ada, jadi ya dibuat gudang dulu sementara. Di sini tuh aku tumpukin kayak keramik, terus ada juga kusen pintu yang belum sempat terpasang. Terus di sini juga ada keranjang bayi. Nah, bayi aku dulu tuh pas aktif-aktifnya kan dari bayi juga udah aku buatin keranjang, terus aku taruh sini. Ini tuh keranjang pas dulu aku buat di rumah kontrakan ya, Bun. Nah, di sini juga tuh tempat jemur baju kalau pas di musim hujan. Jadi kalau pas musim hujan tuh nggak susah-susah banget buat jemur baju. Rumah itu kalau sebagaimana bentuknya, sebagaimana jadinya, tapi kalau diurusin dengan baik, ditata dengan baik, itu alhamdulillah banget udah kelihatan rapinya, bersihnya. Jadi aku tuh setiap hari tuh harus bersyukur gitu Bun. Udah di titik ini, terus aku tuh harus bener-bener menjaga rumah aku supaya rumah aku tuh aku tinggali dengan anak dan suami itu terasa nyaman. Nah, di sini juga aku tuh pengen liatin ke bunda-bunda semua bahwa ini tuh gudang pokoknya multi talenta atau multiguna gitu ya, Bun. Di sini juga ada papan-papan yang waktu itu tuh aku pengen banget buat meja makan lagi. Cuma pas waktu itu kayunya itu yang buat penyanggah kakinya itu nggak ada. Jadi ya aku tumpuk aja di situ. Lain kali kalau udah ada kayu yang penyanggah kakinya udah ada, pasti aku buat lagi. Nah, di sini juga tuh ada apa namanya, paku-paku yang buat tas kerja suami aku. Terus habis itu aku taruhin gantungan sepatu juga tas yang kosong nggak pernah aku pakai. Nah, beginilah ya Bun, apa namanya, penampakannya dapur aku yang masih apa adanya banget. Mudah-mudahan kalian tuh terinspirasi, kalau yang mau bangun rumah aku doain kalian semua tuh cepet-cepet bangun rumah. Kalian yang belum ada rezekinya aku doain mudah-mudahan kalian bisa terkumpulkan rezekinya, bisa bangun rumah yang kalian impikan. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, begini ya Bun, keadaan di belakang rumah aku. Kalau pas pagi tuh, panas, tapi tuh ya ada sejuk-sejuknya juga. Di belakang sini tuh aku tanemin kayak pohon pisang, ada pohon pete, terus di sebelah sana di belakang rumah mama itu ada pohon matoa, ada daun singkong. Pokoknya segala macam aku tanam di belakang kayak terus percabe-cabean. Nah, di sebelah sini juga, ini tuh tempat aku biasanya buat cuci piring. Jadi kadang tuh kalau aku lagi kepengen cuci piring di luar, aku cuci piringnya di luar. Tapi kalau aku kadang pengen cuci piringnya di dalam, terus aku ya cuci piringnya di dalam. Apalagi kalau pas hujan kan, Bun, nggak bisa cuci piring di luar. Aku ucapkan terima kasih banget buat bunda-bunda semua yang sudah bersedia menonton video aku, video rumahku yang sederhana di desa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.